Untuk calon tenaga kerja, saya minta DPRD yang membidangi Komisi Ketenagakerjaan, kita tidak mau lagi ke depan ada orang yang ngantri melamar kerja. Tetapi yang saya inginkan adalah setiap dinas kabupaten kotanya sudah memiliki data bursa kerja. Seluruh angkatan kerja ada di datanya, dan kemudian perusahaan yang akan merekrut tidak usah mengumumkan pendaftaran calon tenaga kerja, cukup mengakses nama-nama yang dibutuhkan di perusahaan itu, kemudian diseleksi. Setelah diseleksi baru mereka mengurus persyaratan kerja. Saya ingin persyaratan kerja itu diurus setelah dia dinyatakan sebagai calon tenaga kerja. Deddy Mulyadi membuat sebuah gebrakan baru, guys, di mana dia membuat sistem pencari kerja tanpa syarat dan kemudian tanpa ngantri dan lebih efisien dan lebih mudah, dan bahkan tanpa persyaratan. Dan tentu saja ini menjadi sebuah gebrakan yang patut ditiru bagi pemimpin daerah lain. Dan seperti apa lengkap dan detail kebijaksanaan dari Deddy Mulyadi yang dilakukan. Berikut video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk calon tenaga kerja, saya minta DPRD yang membidangi Komisi Ketenagakerjaan, kita tidak mau lagi ke depan ada orang yang ngantri melamar kerja. Tetapi yang saya inginkan adalah setiap dinas kabupaten kotanya sudah memiliki data bursa kerja. Seluruh angkatan kerja ada di datanya, dan kemudian perusahaan yang akan merekrut tidak usah mengumumkan pendaftaran calon tenaga kerja, cukup mengakses nama-nama yang dibutuhkan di perusahaan itu, kemudian diseleksi. Setelah diseleksi baru mereka mengurus persyaratan kerja. Saya ingin persyaratan kerja itu diurus setelah dia dinyatakan sebagai calon tenaga kerja. Karena kalau persyaratan kerja dibuat ketika melamar kerja, orang tidak punya duit harus ngurus persyaratan tenaga kerja, dan ongkosnya juga mereka tidak punya. Tapi kalau kemudian perusahaan mengakses langsung ke bursa kerja, maka di situ akan sangat cepat melakukan proses rekrutmennya. Yang kedua, ini disampaikan, percaloan kerja tenaga kerja di Jawa Barat sangat tinggi. Banyak sekali oknum, baik oknum aparatur, oknum karang taruna, oknum ormas, oknum LSM, oknum aparat desa, dan oknum manajer personalianya bekerja sama melakukan rekrutmen, dan di situ berbayar. Angka pembayarannya itu dari kisaran 3 juta sampai 30 juta per orang. Dan itu dilakukan secara terbuka. Untuk itu saya sampaikan bahwa tahun ini tidak boleh lagi terjadi percaloan tenaga kerja. Yang lebih menyedihkan lagi adalah orang untuk memberikan suap atau pungli calon tenaga kerjanya, banyak yang minjem ke bank emok, banyak yang minjem ke bank keliling, rata-rata 15 juta. Menyedihkan lagi, mereka menjadi tenaga kerja kontrak, dan setahun kontraknya diputus, dan akhirnya menjadi gelandangan orang tuanya. Jadi saya menemukan banyak kasus itu. Untuk itu ini yang harus segera dituntaskan di Provinsi Jawa Barat, agar investasi kita investasi yang nyaman. Saya nggak mau lagi di Jawa Barat ada orang ngantri lamar kerja. Ini abadnya sudah abad online, kok masih orang ngantri lamar kerja? Gitu loh. Lebih baik kan nanti kita buat bursa kerja. Bursa kerja itu kita punya data kualifikasi tenaga kerja orang Jawa Barat, hasil pendidikan di Jawa Barat yang punya kualifikasi. Perusahaan tinggal lihat aja kayak bursa. Lihat, oh ini ada kualifikasi, saya butuh ini. Nunjuk ini, gitu loh. Kalau lulusan belum ya? Kita bikin. Disdik, yang disdik itu PPDB yang sekarang sudah masuk. Iya, itu masuk di kita. Betul. Oke. Nah, kemudian kualifikasi orang yang bekerja di Pemda. Nih, kan ada tenaga ASN. Betul. Ya kan? Ya. ASN, AN kualifikasinya. Terus ada tenaga P3K. Terus ada tenaga paruh waktu. Setelah itu ada tenaga apa lagi yang digaji oleh kita? Jadi
Kita ada tenaga ahli Pak. Tenaga ahli apa? Betul. Jadi khususnya kalau di kami di Diskominfo tenaga ahli IT. Kenapa di kita ada tenaga ahli IT? Kita tuh sudah melakukan kajian Pak di 5 tahun yang lalu terkait kebutuhan talenta digital di kami dulu di Diskominfo. di Diskominfo Jabar. Nah, hasil dari kajian di kami itu kita butuh kurang lebih 363 Pak. 363 tenaga ahli IT. Betul, tenaga ahli IT, dan tenaga ahli IT ini tidak sangat spesifik Pak kebutuhannya. Jadi ada kalau misalnya programmernya yang mana dulu nih, apakah yang back end atau yang front end, kemudian juga desainer ini apakah yang UI, itu desain Pak, ada desain untuk research atau desainnya untuk user, untuk pengguna. 300, sekarang punya tenaga ahli IT berapa? Nah, jadi pada saat itu kita itu ada, sekarang itu kita ada 142 Pak. 142 tenaga ahli IT. Mereka kerja. Yang PNS Pak. Nah, yang PNS. Betul. Yang non PNS? Nah, akhirnya sekarang kita ada 186. Kenapa? Karena hasil asesmen kita belum bisa Pak untuk memenuhi standar yang dibutuhkan tersebut. Oke, bentar dulu. Tenaga ahli IT yang ASN ada berapa? Yang dibutuhkannya 363. 363. Enggak, saya nanya, tenaga ahli IT yang berstatus sebagai ASN kita punya berapa orang? Di dinas atau di Pemprov? Di seluruh Pemprov. Nah, di seluruh Pemprov nampaknya kita perlu, Kalau data di ini 94 Pak, dari formasi 500. Oh, Hanya itu 94 orang tersebar di seluruh itu. dinas-dinas. Kekurangannya ditutupi oleh apa? tenaga ahli tadi Pak. Tenaga ahli IT itu. Kita Betul. berapa yang non ASN, non P3K, kemudian non separuh waktu? Di 186 Pak. 186. Betul. Ya, artinya dari sekian ribu ASN di Jawa Barat itu ternyata yang punya kualifikasi ini saja nggak memenuhi. Belum Pak, iya. Kita punya 181. Yang 181 orang tuh kerjanya apa? Nah, tadi Pak, jadi di kita itu ada berbagai produk untuk, terutama untuk layanan publik Pak, untuk tadi Jabar Prop tadi, kemudian untuk portal Pak, untuk website, untuk agar terintegrasi semuanya, kemudian Sapa Warga kan seluruhnya juga terintegrasi sama di Super App itu, kemudian juga berbagai produk kita ada namanya itu Jabar Form. Jadi Jabar Form itu untuk mempermudah menginput data. Ini sudah direplikasi Pak oleh Kemenkes. Kan sekarang Kemenkes ini ada ini gratis. Kita punya 100 berapa? 100. Sekarang itu 186 Pak. 108. Kita punya 186 non ASN, non P3K, non paruh waktu. Betul. 186 orang bekerja di sistem IT-nya Provinsi Jawa Barat. Betul. Ya kan? 186. Berapa alokasi untuk 186 itu? Kurang lebih di 16 miliar, kurang lebih 16 miliar dalam setiap tahun. 16 miliar dalam setiap tahun untuk 186 orang. Nah, pertanyaannya adalah mana yang lebih efektif, gitu kan? Mempekerjakan orang dalam setiap tahun terus dibayar. Kemudian sedangkan kita punya ASN demikian banyak dengan TPP yang sedemikian tinggi gitu loh. Mana yang lebih efektif gitu loh. Sebetulnya ideal memang internal Pak. Tapi Itu 16 miliar itu yang di Kominfo aja. betul, yang di Kominfo saja. Bisa di setiap dinas ada nggak? Nah, kita harus cross check lagi Pak, kalau yang untuk setiap dinas ada. Tapi angkanya saya nggak punya. Di setiap dinas, Pak Didi, setiap dinas ada nggak? Tenaga ahli IT ada di sejumlah dinas. Beberapa dinas ada. Atau di seluruh dinas ada? Nggak semuanya. Berapa Pak? Berapa jumlah semuanya? Secara pastinya memang perlu diklarifikasi lagi Pak, perlu diupdate. Tapi yang memang ada itu di Badan Pendapatan Daerah, di Dinas Pendidikan, kemudian di BKD. di Badan Kepegawaian, termasuk di Bapeda ada ya. Berarti alokasi belanjanya lebih dari 16 miliar per tahun? Iya Pak, dengan tenaga ahli yang ada ya Pak. Berapa total kalau diakumulasi seprovinsi Jawa Barat, se-OPD? Terus dihitung lagi. Izin untuk perlu dihitung kembali Pak. Dihitung kembali. Nah, kemudian kita hitung lagi, mana
yang lebih mudah menggunakan jasa konsultan yang dikontrak dalam setiap tahun atau menggunakan orang per orang? Mungkin secara evaluasi Pak Purnomo bisa melihat secara efektif. Mana yang lebih mudah? Maaf tadi pertanyaan yang pertama tadi. Apakah internal atau eksternal? Kalau mau cepat memang harus seperti ini, seperti yang kita lakukan. Kalau kita ingin hasil yang cepat, untuk membuat kita punya kapasitas internal melakukan digitalisasi, itu butuh pengumpulan orang, pelatihan, spesialisasi yang butuh waktu, Pak. Jadi memang kalau memang rencana kita adalah melakukan internalisasi, itu mungkin perlu program kerja yang Atau berpikirnya jadi dirubah. Gimana kalau kita usul kepada menteri agar menteri mengangkat orang-orang yang punya kualifikasi tadi menjadi ASN. Dia bisa bekerja, diambil di atas sumpah. Dia terikat dengan aturan. dari ketentuan baru maksudnya? Ya saya misalnya saya nanti ngomong dengan menteri, ya kan? Kan kalau hitung budget mahal nih. Gimana kalau mereka yang punya kualifikasi ini diangkat menjadi ASN? Menurut saya tidak usah ada lamaran kerja, ini harus dihapus. Karena lamaran kerja itu menimbulkan kerumunan, membuat persyaratan, menimbulkan harapan. Akhirnya yang tidak diterima ngamuk. Caranya bagaimana? Caranya adalah ini di HRD nanti tinggal lihat database calon tenaga kerja, mana kualifikasinya. Kalau butuh 3.000, kasih nomor urut 1 sampai nomor 3.000. Itu saja. Sebelum masuk pabrik, dibutuhkan apa dia, maka buat training dulu. Setelah training, masuk pabrik, masuk kerja baru urus persyaratan. Jangan bikin persyaratan sebelum diterima. Kenapa? Karena biaya itu nanti pinjam bank hemok begitu. Itu dibuat standarisasi seperti itu. Nah, kalau sudah sistemnya bursa kerja dipakai dengan di setiap kabupaten kota, maka tidak usah ada lamaran kerja. Ini disampaikan, percaloan kerja, tenaga kerja di Jawa Barat sangat tinggi. Banyak sekali oknum, baik oknum aparatur, oknum karang taruna, oknum ormas, oknum LSM, oknum aparat desa, dan oknum manajer personalianya bekerja sama melakukan rekrutmen dan di situ berbayar. Angka pembayarannya itu dari kisaran 3 juta sampai 30 juta per orang, dan itu dilakukan secara terbuka. Untuk itu saya sampaikan bahwa tahun ini tidak boleh lagi terjadi percaloan tenaga kerja. Yang lebih menyedihkan lagi adalah orang untuk memberikan suap atau pungli calon tenaga kerjanya. Banyak yang minjem ke bank emok, banyak yang minjem ke bank keliling. Rata-rata 15 juta. Menyedihkan lagi mereka menjadi tenaga kerja kontrak dan setahun kontraknya diputus dan akhirnya menjadi gelandangan orang tuanya. Jadi saya menemukan banyak kasus itu. Untuk itu ini yang harus segera dituntaskan di Provinsi Jawa Barat agar investasi kita investasi yang nyaman. Kabar gembira, infoloker dari Pemprov Jabar. Assalamualaikum, Sampurasun. Pagi yang cerah dan insya Allah penuh berkah ini, saya sedang berada di kantor Bupati Karawang. Dan baru saja kita diskusi terkait dengan pemanfaatan platform digital untuk bidang ketenagakerjaan. Sesuai komitmen Pak Gubernur, kami sedang mengikhtiarkan dan hari ini mulai uji coba platform digital ketenagakerjaan, di mana para anak-anak muda pencari kerja cukup entry data di platform digital. Dan demikian sebaliknya, para perusahaan yang ada lowongan kerja, kebutuhan tenaga kerjanya, entry data juga di platform digital, sehingga bisa bertemu secara digital, bisa dipertautkan, sehingga mudah-mudahan ya tidak ada lagi anak-anak muda riweuh nyangan pegawaian, ya cukup klik ya di platform digital, ya di sana sudah tersedia berbagai lowongan pekerjaan. Demikian juga perusahaan untuk kukurlingan nyangan tenaga kerja cukup mengambil dari platform digital. Hari ini sudah ada 92.000 data tenaga kerja pencari kerja yang datanya sudah di cleansing. Ya, silakan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Karawang. Kita uji cobakan di Karawang karena Karawang salah satu kabupaten dengan industri terbaik di Indonesia, Bro. Seorang aja. Jadi kenaikan upah yang di Bekasi itu yang sangat tinggi itu di seluruh Jawa Barat paling tinggi loh.
Orang Bekasi yang kerja asli Bekasinya sedikit. Sedikit, boleh segitu lagi. Banyak orang pendatang Pak. Pendatang yang sejahtera itu Orang yang mana? baru datang ke Bekasi kemudian dapat pekerjaan. Orang Bekasi aslinya kedempet. Orang lain penghasilannya tinggi, ini tidak ada penghasilan. Maka jadilah preman. Pernah Pak, maaf untuk saya Karena potong kalau Pak. jadi preman, gak makan. Saya pernah jadi supir Pak, jadi supir pabrik, ditanya bawa karyawan. Itu pabrik, ya saya nggak sebut pabriknya. Dia itu setiap tahun, setiap lulusan, dia ngambil ke daerah Pak. Tuh, saya juga bingung. Itu setiap pagi dari deretan, dari Bula Kapal sampai ke Cibitung, kawasan itu kiri kanan tuh karyawan Pak. Tapi satu pun tuh gak ada orang Bekasi. Ya, makanya karena di Bekasi ini diserbu oleh pendatang, maka pendatangnya butuh rumah. Karena butuh rumah, dibangunlah perumahan. Betul Pak. Nah, perumahan-perumahan itu ngambil sawah. Sawah ini jatah kehidupannya warga asli Bekasi. Akhirnya warga asli Bekasi hilang dua mata pencaharian. Satu, kerja di sawah tidak ada lagi sawahnya. Dua, kerja di pabrik tidak kebagian masuk pabriknya. Betul. Sistem mencari kerja dengan zonasi, ya ini adalah suatu gebrakan dari Deddy Mulyadi yang akan memangkas ya seefisien mungkin dari proses yang ada. Selain memangkas dan seefektif mungkin, hal ini diusahakan agar tidak ada pungli baik dari HRD bahkan dari preman setempat yang seperti apa yang kita ketahui banyak orang-orang yang melamar kerja justru membayar terlebih dahulu ya, dan mungkin 2 juta, 3 juta ya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan ya, paling-paling kontrak 3 bulan, 4 bulan ya, bayarnya 2-3 juta ya, nggak sampai 1 tahun, bahkan paling lama 6 bulan. Hal itulah yang memicu kebijakan Deddy Mulyadi yang akhirnya menggunakan sistem tersebut dan juga mencegah sistem urbanisasi yang berlebihan karena akan menjadi suatu ketimpangan bagi daerah lain karena ada suatu daerah industri yang kemudian berbondong-bondong dan akhirnya terjadi urbanisasi besar-besaran dan akhirnya meninggalkan tempat mereka masing-masing. Dan di samping itu ternyata semua kebijakan tentu mendapat positif dan negatif ya, dan dampak positifnya mungkin ini lebih efisien, lebih efektif dan tidak memakan waktu karena sistem kerja dengan online ya, dan diutamakan untuk orang yang berdomisili di daerah setempat atau yang ada daerah industrinya. Tetapi di sisi lain untuk daerah yang tertinggal yang belum mempunyai banyak industri atau kawasan industri tentu saja mempunyai kelemahan ya, karena tentu saja mungkin mereka akan sulit untuk mencari pekerjaan karena di tempat mereka sendiri tidak terdapat lapangan pekerjaan. Tapi semoga saja sistem ini jauh lebih efektif dan lebih efisien dan lebih mudah dan diterima oleh masyarakat. Ya tentu sama ini karena kebijakan pemimpin daerah sendiri ya, yaitu Deddy Mulyadi ya, yang mengutamakan daerahnya itu Jabar ya kan, dan tentu saja ini tergantung pemimpin-pemimpin daerah yang lain. Jika pemimpin daerah yang lain bisa mengikuti ya mungkin boleh saja, tetapi ya mungkin masih ada pertimbangan, ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan. Untuk video kali ini ya, semoga bisa menambah ilmu maksudnya wawasan dari politik dan juga Deddy Mulyadi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.